Kerja 2 tahun di majikan ini, baru kali ini aku diceramahi, diamuk guys. Gara-gara si Mbak TKW yang masuk TV itu melahirkan, udah kayak binatang ya di rumah majikan, goblok banget kan. Itu siapa sih? Aku tuh orangnya jarang lihat-lihat gosip ya. Aku langsung dikasih tahu sama majikan, tuh kan goblok banget tuh si Mbak TKW. Apa tuh maksudnya? Melahirkan di rumah majikan, nggak pergi ke rumah sakit udah kayak binatang banget. Cuma bukan manusia, kayak anjing banget tuh si Mbak TKW. Mau ngomong apa? Takut ngomong ke majikan. Alasannya hamil bawaan dari Indonesia, alasannya nggak tahu, kan goblok banget. Mana mungkin nggak tahu orang hamil gede orok mau keluar nggak tahu. Hah? Apa sih susahnya ngomong pas begitu mau lahiran itu? Mohon maaf, nangis kek, kejar-kejar kek ke majikan. Kan majikan bisa telepon agent. Nanti kan agent lu datang, anjing ngejemput lu, dibawakan ke rumah sakit. Ngapain? Gak berani, katanya gak berani ngomong ke majikan. Terus kalau gak ketahuan CCTV, mau dikemanain itu bayi, anjing? Mau diplastikin, dibuang ke lesece gitu? Mau dibuang ke tong sampah gitu? Ke mobil sampah, anjing? Tolol. Dasar binatang banget kan? Kenapa? Banyak sekali mbak TKW yang posting ngebelain, ih kasihan. Kasihan apa sama orang kayak gitu, kasihan. Kelakuan kayak binatang kayak gitu, kasihan. Gak ngerti ya. Karena mungkin emang siapa apa ya yang bikin malu itu sebetulnya kalian sendiri ya, yang bikin membagongkan tuh ya. Jadi kan ke bawah-bawah ya. Jadi kita tuh yang lain TKW itu dipandangnya rendah gitu, orang Indonesia tuh. Aing dibilangnya apa, ruan lai, goblok, si anjing. Goblok banget kan. Ngomong apa? Najis. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rana. Di video kali ini kalian pasti udah lihat kan yang lagi viral, yang mbaknya itu dia bisa melahirkan secara mandiri atau secara sendiri ya. Dia tanpa tanpa memerlukan bantuan bidan, dia melahirkan dengan selamat sama bayinya. Dan di situ tuh ada neneknya guys. Neneknya itu anteng banget ya. Gak tahu dia mungkin nggak dengar ada bayi nangis atau bagaimana. Ya hebat ya. Yang biasanya orang itu kalau yang merasakan sakit banget itu kalau pas lahir itu sakit banget. Aku mau melahirkan waktu umur 8 bulan itu udah sakit ya minta ampun, kayak mau bener-bener melahirkan, tapi itu bukan melahirkan, tapi ternyata itu sakit banget. Ini apalagi kayak push gitu tiba-tiba keluar gitu kan. Kalian udah lihat kan, cuman aku di sini nggak berani aku spill ya, takutnya kena pelanggaran. Dan tadi juga aku udah lihat si mbaknya itu kan didatengin sama teman-temannya, saking terharunya melihat dia itu melahirkan secara sendiri ya tanpa bantuan bidan. Nah di sini kan ada kemarin itu yang lagi kasus yang mbaknya lagi hamil ya, banyak sih ya yang lagi hamil di sini, lagi kerja hamil. Lepas itu dia itu majikan juga nggak mau, agensi juga nggak bisa mengurusi, dan kalian itu disuruh pulang. Tapi kalau kalian itu nggak mau pulang, itu kalian sebenarnya dilindungi oleh pemerintah ya, untuk yang ditawan hamil ya. Kalian bisa langsung ke shelter, dan di sana kalian itu akan dijaga atau dilindungi dari kehamilan kalian itu sampai kalian itu hamil di sana sampai melahirkan. Nah itu kalian juga bisa memeriksa kandungan kalian dengan memakai ARC tanpa kalian itu harus ada majikan. Nanti kalau setelah kalian itu sudah melahirkan ya, kalian itu cuma dikasih waktu 60 hari ya untuk
memulihkan kondisi kalian ya kan, sama anak kalian. Mungkin kalau untuk anak itu kalau bisa dibawa ke tempat majikan, kalau majikan kalian membolehkan dia dibawa aja. Tetapi kalau biasanya itu kebanyakan kalau itu cuma dititipkan kayak ke panti asuhan anak gitu kan. Tapi banyak sih, banyak teman-teman yang aku lihat itu dia itu melahirkan sambil membawa anak, ada ya. Dan juga itu juga dia juga ada yang dititipkan ke panti kayak gitu, suruh bayar ya, kita juga kerja tapi anaknya dititipkan ke panti kayak gitu, setiap bulan kita bayar juga ada kan. Karena di sini kalau orang hamil di Taiwan itu dilindungi oleh pemerintah, jadi kalian itu nggak usah takut kalau majikan atau agensi kalian itu nggak mau mengurus ya kan. Kalian bisa langsung lari ke shelter, di sana kalian juga akan dikasih makan sama pihak shelternya. Jadi untuk kalian tuh gak usah takut. Tapi kalau kalian kira-kira fisiknya nggak mampu untuk nanti bekerja lagi gitu, kalian bisa pulang lepas itu berangkat lagi. Tapi ya gitulah ya. Dan di sini ada teman aku juga guys, teman aku juga di situ dia nikah baru berapa bulan dia juga langsung hamil seperti itu kan. Nah terus karena dia itu sering libur setiap sebulan sekali, dan libur otomatis dia selalu datang ke tempat suaminya ya kan, dia hamil. Nah terus dia itu ada jaga anak kembar 2 dan satunya itu kecil masih berapa bulan gitu. Nah itu majikannya ada kembar 2. Nah itu si majikan itu dia nggak mau membuat dia itu takut kenapa-napa si bayinya. Jadi si majikan itu ngomong, lebih baik kamu pulang aja daripada nanti kehamilan kamu itu kenapa-napa. Soalnya dia itu kayak menjaga kembar 3 kan. Soalnya yang apa namanya, yang satu juga masih kecil dan masih yang baru keluar itu udah kembar lagi ada di dalam perutnya, takutnya kenapa-napa. Si majikan ini juga gak mau. Akhirnya temen aku juga ini pulang, dan pulang setelah anaknya umur 1 tahun setengah kayaknya. Dia baru datang lagi guys, dia baru datang lagi baru 1 bulan di sini. Nah, jadi untuk kalian di situ kalau kalian hamil ini nggak mau pulang itu juga nggak apa-apa, nggak masalah, nggak gimana. Tapi kalau kalian majikan kalian itu nggak mau, ya nggak kenapa-napa, kalian nggak usah pulang kalau kalian masih ingin kerja ya kan. Tapi kalau kalian masih nggak ingin kerja, ya pulang aja dulu, nanti anaknya dititipin ke rumah, ke orang tua atau ke siapa yang jaga, kalian bisa datang lagi ke sini ya kan. Terus si ini, terus untuk mbak yang melahirkan secara mandiri itu, dia kan udah hamil ya guys, udah hamil dari Indonesia ya kan, udah hamil dari Indonesia, lepas itu datang ke sini, dia baru 5 bulan sudah melahirkan sendiri. Nah di sini dari pengalaman aku ya guys, dari pengalaman aku, kalau di PT itu sebelum berangkat itu biasanya kan ada kayak tes urin gitu kan. Itu biasanya aku berangkat hari malam ya, malam itu besoknya berangkat sore. Nah itu kita ada dikumpulkan di situ ya, waktu di PT itu dikumpulkan suruh tes urin kayak gitu. Nah itu kalau udah nggak ada ini 2 itu ada juga yang ini, tapi dia nggak jadi berangkat. Nah seperti itu. Tapi mungkin karena di PT itu kan beda-beda ya guys, mungkin dia nggak ada di tes urin atau gimana sampai dia itu nggak ketahuan kalau lagi hamil. Dan si majikan ini juga pun nggak tahu dia itu nggak besar gitu perutnya atau bagaimana, dia nggak merasakan. Tetapi ada juga kan ya yang hamil itu dia nggak merasa hamil, dan dia itu badannya biasa-biasa aja, cuman dia itu merasa kayak gemukan gitu, dia nggak merasa kayak ada bayinya, ada janinnya nendang-nendang itu gimana ya gimana. Karena kalau di Taiwan itu waktu kita pas medikal itu nggak ada tes urin. Nah itu masalahnya. Dan di situ kalau kita pas waktu periksa di X-ray di badan kita itu kan dia tertulis kalau kalian hamil itu harus ngomong sama petugas kalau kalian hamil ya kan. Tapi di situ kan kita nggak kelihatan. Itu kayak apa ya? Kalau medical di Taiwan itu kan, kalau medical di Taiwan itu kayak medical berbayar gitu, yang penting nggak ini, kayak nggak tahu gitu loh kita dalamnya itu benar-benar ada masalah atau enggak. Dia cuma pegang nggak tahu apa sih, udah mahal 2.000 kan, kalian 2.000 bayar 2.000 kan, iya dipotong 2.000 itu kalau yang kalian itu pergi sama agent. Lihat kalau sampai aja kalian hamil aja tuh sampai nggak kelihatan gimana ya. Karena kita waktu medical itu yang dicek itu feses ya kan, bukan urin. Coba kalau kita itu cek urin pasti dia akan kelihatan kalau kita hamil, karena di situ kita ada cek feses ya, mau gimana lagi.
nggak bisa dibohongin yang namanya, ya mungkin waktu di PT kan, waktu di PT masih suaminya masih kangen lagi bikin berhubungan karena kita itu bakalan pergi jauh dan lama sampai 3 tahun, mungkin si suami juga ngajak berhubungan intim seperti itu ya kan. Jadi mbaknya itu ya kayak aman-aman aja, nggak gimana, mungkin ya mbaknya aja sih yang tahu soal itu kan, entah itu dia dimasukin ke dalam atau dia pakai ini udah kebobolan atau gimana, kita juga walau alam nggak tahu ya. Tapi ya oke juga sih, mungkin majikan ini buktinya si mbaknya ini sampai dia didatangi sama temen-temen untuk melihat dia, mungkin karena majikannya juga baik ya kan. Kita salut sih, dia bisa kuat gitu loh, bisa sampai melahirkan sendiri. Ini udah dilihat sampai 300 sampai 400 viewers yang lihatnya ini ya. Bener-bener salut dia bisa ini, tapi kita nggak menyalahkan kenapa dia itu bisa datang sini sampai hamil ya, itu mau gimana, memang sudah jalannya seperti itu. Oke guys, untuk kalian yang di sini ya, yang kalau apa namanya, kalau sudah hamil, kalau si majikan atau agent kalian itu gak mau kalian pergi ke shelter aja. Karena kalau orang hamil, orang Indonesia hamil ya, bukan orang Indonesia ya, pekerja atau welau di sini PMA yang hamil di Taiwan itu dilindungi, jadi kalian itu nggak usah takut. Atau kalau majikan atau agensi kalian mendesak untuk pulang, itu kalau kalian masih mau kerja itu nggak usah takut, kalian langsung lari aja ke shelter ya kan, ke shelter untuk meminta bantuan di sana kalau kalian itu ingin melahirkan, dan nanti setelah melahirkan pengen kerja itu boleh banget. Tapi kalau untuk kalian tidak sanggup, karena psikis orang hamil itu beda-beda ya kan, ada yang kuat dan ada itu yang bener-bener lemah, itu tergantung kalian ya guys. Kalau kalian yang mau pulang ya pulang, nanti kalau udah sehat datang lagi juga apa-apa. Jadi untuk kalian gak usah takut, untuk yang hamil di Taiwan itu kalian sangat dilindungi. Oke gitu aja guys, bye.